Mencekam dan membuat merinding. Pemandangan menyedihkan terus tersaji di sosial media. Banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera Utara dan Sumatera Barat menyebar secepat luncuran longsor atau luapan banjir bandang yang tak terbendung. Kini, semua ikut sedih. Tapi tidak boleh hanya berhenti pada kesedihan. Karena siapa saja harus mempersiapkan diri menghadapi bencana berikutnya. Sebab, musibah yang berasal dari amukan alam masih belum akan berhenti. Banjir dan longsor bakal susul-menyusul hingga pergantian tahun. Sementara itu, sampai triwulan pertama tahun depan, bencana datang silih berganti. Lantas kapan bencana akan berakhir? Benarkah selain banjir dan longsor, akan datang angin puting beliung? Lalu apa yang harus dilakukan dalam menghadapi semua bencana? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Suasana masih mencekam. Banjir bandang dan tanah longsor yang memporak-porandakan Sumatera memberi pemandangan tragis. Ratusan korban jiwa berjatuhan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang dihantam banjir dan longsor. Detik-detik luapan air atau luncuran lumpur dari perbukitan memberi pemandangan mengerikan. Belum lagi air sungai yang bagai bergolak menghanyutkan apa saja, termasuk ribuan kayu gelondongan. Hati-hati, bencana belum berhenti. Tidak hanya Sibolga di Sumatera Utara yang akan menjadi korban, tempat lain juga harus mengantisipasi semua kemungkinan. Apalagi banjir bandang dan tanah longsor akan datang bersama angin puting beliung. Paranormal senior Eyang Ratih mengingatkan untuk sesegera mungkin mempersiapkan segala sesuatunya menghadapi bencana yang bahkan akan terus terjadi hingga penghujung tahun ini. Hujan yang terus-menerus sampai 2-3 hari, ini kadar tanah sendiri tidak bisa menampung karena tidak ada selokan-selokan. Seperti yang terjadi di Binjai, Kota Medan, ya. Binjai juga kena seperti itu. Sungainya itu yang pernah ke Binjai, dan ini sepertinya di tahun 25 akhir bulan, ya, ini ada bencana itu susul menyusul terus menerus, dan itu bergantian, ya, sampai nanti disambung di 2026, ya. Ini 2026 kita harus mawas diri lebih, karena apa? Yang merusak itu bukan hanya air tapi angin puting beliung, ya. Wow, terasa banget ya. Kalau sekarang hanya air yang dirasakan, tapi ingat, angin puting beliung dan longsor, ya, itu perlu digarisbawahi. Jangan main-main di tempat yang banyak pohon-pohon besarnya, ya. Nanti kalau tumbang gimana, ya, kita kan nggak tahu, karena angin ini kekuatannya tidak berskala, ya. Langsung kayak penyambut nyawa. Ya, cuaca bagus, boleh meneduh di bawah pohon. Tapi kalau cuacanya sudah mulai mendung, gelap, ini lebih baik menghindar. Apalagi anginnya, wow, mobil aja terbang, kapnya rumah berterbangan, ya. Jadi sekarang ini pokoknya Sumatera, ya, dari Sumatera Barat, ya, kena Padang, terus Lampung, Aceh, terus di Toba nggak? Kalau Toba nggak, Toba tinggi.
Pokoknya daerah patah-patahan yang ada di Sumatera hati-hati. Bencana angin puting beliung akan menyusul menghadapi bencana yang mematikan. Tidak ada pilihan lain kecuali saling membantu. Sebagai paranormal, Eyang Rati berharap semua bisa tolong-menolong, bergotong royong, bahu-membahu meringankan beban para korban. Sudah saatnya meninggalkan perbedaan demi menyelamatkan saudara-saudara yang ditimpa musibah. Lupakan beda pendapat, beda politik, hingga beda keyakinan. Saatnya saling bergandengan tangan, karena bencana masih belum berakhir. Apalagi setelah Sumatera, bencana bisa beralih ke pulau-pulau lain di tanah air. Hati-hati banget dan sangat mengerikan kalau ini terjadi di malam hari. Kalau di pagi hari mungkin orang banyak beraktivitas. Kalau malam hari enak-enaknya tidur gimana? Jadi kita ini seyogyanya mawas diri. Kenapa yo? Kok suasana seperti akhir tahun ini mesti begitu? Iya, akhir tahun mesti begini. Dan kita ini harus tahu diri ya. Tahu dirinya apa? Sama-sama kita menyokong. Kita jangan lihat agama, ras atau suku, semua saudara kita. Ayo menyingsingkan lengan baju, kita saling bergandengan tangan. Dengan begitu akan damai ya. Ini karena ujian, di mana-mana orang lagi diuji. Biar politik bergoncang, biar aja yang berpolitik. Tapi bumi pertiwi, alam semesta ini lagi menjerit-jerit ya. Perhatikan itu. Nanti akan bergantian, nanti Sulawesi ya. Kalimantan enggak, karena Kalimantan penyakar untuk pohon-pohonan itu masih sangat amat banyak ya. Peresapan untuk air itu masih amat sangat banyak. Nah, Sumatera ini, Sumatera sudah banyak dipakai permukiman, dipakai ini, dipakai itu. Jadi inilah yang terjadi. Karena apa? Hujan juga kita tidak bisa prediksi ya. Prediksi hujan kita tidak bisa. Saatnya saling membantu tanpa memandang perbedaan. Pemandangan miris terjadi nyaris di setiap tempat yang dilanda banjir dan tanah longsor. Tapi yang paling memilukan adalah korban yang usianya masih sangat kecil. Mereka tak mampu melawan keganasan air yang menghanyutkan siapa saja. Eyang Ratih membayangkan jerit ketakutan membuat suasana terasa mencekam. Banyak anak-anak yang melambaikan tangan minta pertolongan dengan sisa kekuatannya melawan arus banjir. Usia mereka yang masih 4 atau 5 tahun membuat semakin tak berdaya karena gagal paham apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan diri. Yang nonton itu sambil menitikkan air mata. Karena terus bergantian. Bumi ini makin bergetar. Alam semesta kayak dikoyak-koyak. Dengan terjadinya ini sangat luar biasa. Mereka yang terutama anak-anak umur 4-5 itu banyak yang nggak bisa ketolong dan tidak bisa diprediksi. Masalahnya anak-anaknya lebih tinggi daripada airnya. Nah, air belum surut. Bagaimana untuk melihat gitu loh. Orang dari semalam sampai pagi lagi itu hanya mujizat Tuhan ya. Hanya mujizat Tuhan. Apalagi orang nggak bisa berenang ya. Arusnya deras. Bagaimana beliau mau melawan? Jadi mana yang anak kecil lagi minta tolong, tangannya ada yang gini-gini, apa nggak terenyuh yang semacam itu ya? Yang ini sudah sepuh ya, nonton yang kayak begitu tuh miris sekali. Banyak anak-anak kecil yang jadi korban. Hati-hati, bumi memang semakin renta sehingga mudah didera bencana. Setelah Sumatera dilanda banjir bandang dan tanah longsor, tempat-tempat lain harus waspada karena bisa saja mengalami kejadian serupa. Hujan yang terus-menerus membawa potensi banjir dan longsor yang tak disangka-sangka. Beberapa daerah di Pulau Jawa juga harus waspada karena Eyang Ratih melihat tanda-tanda bencana sangat besar.
Apalagi, situasi yang serba tak menentu ini akan terus terjadi bahkan hingga triwulan pertama tahun depan. Baru setelah bulan Maret tahun 2026, alam akan sedikit mereda kemurkaannya. Tapi itu pun tidak lama. Kira Terus bencana. sampai bulan Maret. Oh, sampai bulan Maret. Terus dari dulu kita memprediksinya demikian ya. Bumi ini semakin tua, tapi kita juga harus tahu, nggak tahu kenapa hujan kok gila-gilaan semacam ini. Nggak ada terangnya sama sekali, 3 hari nggak terang sama sekali. Bagaimana orang mau ini? Air semakin tinggi, sedangkan sungainya banyak sampah berkeliaran di mana-mana, ikut air bandangan ini. Semoga ini tidak terjadi dengan Sumatera yang lain. Aceh udah kena, ya Medan udah kena, Lampung udah kena. Semoga Palembang enggak, Jambi enggak ya. Semoga kita doakan teman-teman kita, saudara-saudara kita semua. Dan Pulau Jawa ini yang diserang baru sekitaran Jawa Barat ya. Jawa Barat ini kena. Bencana akan terus terjadi sampai triwulan pertama tahun depan. Sebagai paranormal senior, Eyang Ratih terus mewanti-wanti masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Sebab bencana masih mungkin datang berulang. Kepada masyarakat yang saat ini terdampak bencana, doa dari jauh disampaikan Eyang Ratih, selain ikut berbelasungkawa untuk yang tiada. Saat ini, masyarakat Sumatera memang sedang dilanda musibah, tapi di balik semua kesusahan akan ada kemuliaan. Jangan putus harapan, karena Tuhan bersama siapa saja, termasuk orang-orang yang berusaha bangkit dari segala bencana. Bagi saudaraku semua yang terkasih ya, di dalam nama Allah ya, semoga kuatkan batinmu, kuatkan sikapmu. Harta benda itulah titipan ya. Gak usah disesali, gak usah direnungin. Sekarang ini kamu lebih dekat lagi sama Tuhan. Semangat, tetap semangat ya. Kalau sudah mulai damai, mulai tidak ada apa-apa, sudah bisa dijalani, kamu pulang ke rumahmu, kamu berdoa, ya Allah, aku keluar dari perut bumi, aku sendiri. Aku kehilangan apa yang selama ini ku cari. Aku rela ya Allah. Ternyata Engkau telah masih memelihara diriku. Berarti kamu masih disayang sama Tuhan, agar kamu ingat kepadanya ya. Tetap terus berdoa. Jangan putus asa. Tetap semangat saudaraku. Tuhan besertamu ya. Curah hujan tinggi, gagal memaksa tanah yang lemah, menahan hantaman air yang tak berhenti selama berhari-hari, banjir bandang dan tanah longsor pun terjadi. Lantas benarkah kondisi bencana masih akan terus berulang? Akankah para korban selamat juga akan kehilangan harapan akibat dilanda trauma? Banjir bandang yang disertai tanah longsor di sejumlah tempat di Sumatera memang sangat menyedihkan. Ribuan orang terdampak akibat bencana yang tak terduga ini. Cuaca yang sangat ekstrim dengan curah hujan tinggi tanpa henti, membuat tanah gagal bertahan dari hantaman air yang terus-menerus jatuh dari langit. Lebih mengerikan lagi, air dan tanah yang rungkat membentuk luncuran sangat kuat, sehingga semua tersapu, hanyut, dan hilang tergulung air bercampur lumpur. Kepada masyarakat yang berada di perbukitan paranormal, Bunda Ratu Ayu berpesan untuk berhati-hati karena banjir bandang masih akan terjadi. Menurut Rawang Bunda, berhubung di tahun 2025 ini cuacanya kurang bagus,
di mana tempat yang rendah itu tiba-tiba air yang di atas atau di pegunungan meluncur semua. Itu penyebabnya, sehingga tanah-tanah itu pada longsor. Orang-orang itu pada tidak tahu. Bunda juga pernah waktu itu mengingatkan kepada mereka di tempat yang rendah itu sangat kemungkinan banjir seperti tsunami kecil yang bakal terjadi. Jadi dampaknya banyaknya musibah dan kecelakaan itu yang membuat berdampak. Puluhan orang meninggal dunia, sementara yang kehilangan harta benda jauh lebih besar. Semua merasakan duka yang sangat dalam akibat musibah di Sumatera. Kesedihan tidak hanya dirasakan para korban yang selamat dari maut, tapi juga mereka yang kehilangan harapan. Meski berhasil meloloskan diri dari terjangan air bah, ada trauma yang jauh lebih menakutkan. Sebab tidak ada yang memiliki kesiapan menghadapi bencana tak terduga ini. Tapi hati-hati, bencana belum akan berakhir. Semua harus mempersiapkan diri agar tidak menjadi korban keganasan alam yang sedang marah besar. Banyak yang selamat juga sih. Otomatis trauma mereka karena mereka itu merasa dikagetkan ya. Kaget begitu tiba-tiba. Itu sebenarnya kebanyakan kejadian di malam hari. Pertamanya airnya sedikit ya, tiba-tiba membludak gitu, seperti tsunami, tapi tsunami kecil. Yang menurut terawangan Bunda, karena gunung itu sudah bergerak semua, otomatis bumi itu bergoyang sehingga air yang tadinya tidak bergerak menjadi bergerak semua dan turun ke jalan semua. Bencana demi bencana memang masih harus terus diwaspadai. Semakin dekat penghujung tahun 2025, bencana-bencana besar menanti. Ini yang harus diantisipasi oleh semua pihak agar tidak menimbulkan korban jiwa yang lebih banyak, curah hujan yang tinggi, serta perbukitan yang rusak berpotensi longsor. Celakanya, bencana sulit diantisipasi karena kerusakan alam yang sudah sangat akut. Belum lagi ulah manusia yang sembarangan menyebabkan sungai tersumbat. Kondisi akan semakin menakutkan setelah pergantian tahun, sebab bencana air akan berganti api. Kalau menurut terawangan Bunda bakal terjadi lagi menjelang menyambut tahun baru, tapi finishnya di bulan 1 udah finish, udah agak mendingan ya. Tapi sebelum bulan 1 ini masih aja musibah dan musibah lagi. Kalau menurut terawangan Bunda musibahnya lagi yang tadinya air gunung, sekarang api lagi yang mulai mengamuk. Yang si jago merahnya tadi yang kecil menjadi teman ya, jadi lawan nanti. Awal 2026 menyambut tahun 2026 ini tadinya kan orang sudah terhipnotis dengan air ya, cuaca, tapi mereka lupa dengan api. Lantas, apa yang harus dilakukan agar selamat dari semua bencana? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebeum menyaksikan Was-Was. Hingga pergantian tahun, memang masih harus banyak waspada karena bencana belum akan berhenti. Untuk sementara, hidup apa adanya, jangan tamak, jangan kehilangan rasa kasih. Selebihnya, kepada masyarakat yang terkena musibah, Bunda Ratu Ayu ikut prihatin dan berdoa semoga semua segera berakhir sehingga bisa kembali bangkit. Kalau Bunda turut berduka cita atas kejadian ini, mudah-mudahan ke depannya ada kejadian ini kita semakin sukses dan semakin musibah ini hilang semuanya untuk menyambut tahun 2026 ini.
Kalau menurut Bunda, untuk pertengahan 2026 ini kita untuk sementara apa adanya dulu. Hidup apa adanya, jangan tamak agar tak dihukum oleh bencana alam. Banjir bandang dan tanah longsor terjadi di mana-mana. Paling parah adalah Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Medan, Sibolga, Tapanuli, semua dikepung banjir yang disertai luapan lumpur akibat longsor. Sementara itu di Sumatera Barat kondisi yang sama parah terjadi. Maka mari selalu berhati-hati karena bencana belum akan mereda. Semoga kita semua selalu mendapatkan perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like dan share channel ini karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.